secara fisik selain wajah nih, secara badan yang paling gagah, cowok paling gagah dalam sejarah manusia itu adalah Musa alaihissalam. Itu paling gagah. Seperti apa gagahnya Musa? Pokoknya kalau ada orang yang paling keren badannya di antara cowok-cowok zaman now, itu masih kalah sama Musa. Karena dia tidak ada ayat tentang kegagahannya. Kalau Musa saking gagahnya sampai turun ayat di akhir surat Al-Ahzab. Sampai Nabi Musa tuh walaupun badannya bagus, beliau nggak pamer. Pakai baju tuh nggak yang segini, atau sengaja nggak pakai baju pura-pura, aduh gerahnya Jogja. Padahal pengen nunjukin badan gitu. Enggak, Nabi Musa itu low profile, orangnya tawadu banget. Walaupun badannya bagus, beliau pakai bajunya kotak-kotak biru dan panjang gitu. Mau saya tunjukin? Enggak lah, kita mah zero pack ya. Nabi Musa itu six pack. Six pack, badannya proporsional banget, semuanya otot, jadi kering gitu ya, nggak basah yang terlalu gimana gitu. Enggak, Nabi Musa itu badannya bagus, tapi pakai bajunya tertutup semuanya. Sampai digosipin sama orang Bani Israel, Musa itu tahu nggak kenapa pakai baju kayak gitu? Kenapa? Soalnya dia kudisan. Katanya. Digosipin kalau Musa itu punya penyakit kulit. Akhirnya Allah ngebelain Musa. Jadi Nabi Musa itu nggak mau ngerespon orang-orang yang komen negatif di akun beliau. Biasa-biasa aja, nggak mau di blok, nggak mau di delete komennya, biarin aja lah, terserah orang mau ngomong apa. Yang jelas gue nggak akan follow mereka gitu. Jadi followersnya nggak bakalan nambah. Karena mereka suka komen sebagai haters, kan mereka haters banget sama Musa tuh, gara-gara dengki kan. Akhirnya Allah yang ngebelain Musa. Allah membuat semacam adegan kayak cerita dongeng, tapi ini nyata. Nabi Musa mandi di sebuah mata air di sebuah sumur, terus meletakkan bajunya di atas batu, dan Nabi Musa mandi pakai celana doang, nggak pakai baju. Itu kayaknya pertama kali Nabi Musa mandi di luar, biasanya di rumah. Kali ini di tengah padang pasir kayak ada mata air gitu, oasis. Mandi, taruh baju di atas batu. Udah mandi, pas mau ngambil bajunya di atas batu, batunya udah pindah. Nabi Musa bingung, lah batunya udah pindah. Ngambil galah, mau ngambil baju gitu. Ternyata pas mau digalahin, batunya lari. Kebayang gak tuh? Batu lari. Kalau di Indonesia itu ada batu belah, kalau di Mesir itu batu lari. Itu legendanya beda-beda. Lari tuh batu kayak ada kaki. Pas batu lari, Nabi Musa karena takut nanti ketahuan badan beliau keren gitu aja. Takut ketahuan ya. Kalau kita takut ketahuan badannya gini. Akhirnya bajunya sempurna gini, kotak-kotak yang longgar biar gak kelihatannya. Coba kalau badannya bagus pasti pakai baju yang ketat. Ini longgar karena biasa-biasa aja. Bagusnya cuma di mata istri cie. Batunya lari, dikejar sama Nabi Musa. Saubi hajar, kata Nabi Musa. Baju saya di atas batu, lari. Akhirnya ngelewatin Nadil Qaum. Nadil Qaum itu kalau bahasa kita tempat orang-orang ngumpul. Batu tuh sengaja lagi pengen nunjukin badannya Musa ke orang-orang, dia ngelewatin ada skate park gitu, lewat anak-anak Bani Israel lagi main skate, lagi ollie gitu, lagi ngetrik, lewat. Musa lari, wes parkour. Kan Musa larinya bagus banget ya, terus kayak biasa aja gitu lari, loncat antar gedung ke gedung, antar bukit gitu. Parkour banget lah pokoknya, udah pro. Belakangnya Red Bull. Kalau zaman sekarang ya, itu udah kelasnya tuh udah kelas Red Bull loh, bukan kelas yang sekedar seru-seruan gak jelas gitu, pencitraan ordai. Itu udah bener-bener Red Bull. Musa lari, wah badan Musa paling bagus, heboh di antara anak-anak street. Lewatin lagi kafe-kafe, orang-orang lagi pada minum kopi itu keselak, lewat Musa lari, wah. Terus cewek-cewek lagi minum jus, wah gitu-gitulah pokoknya. Akhirnya rame aja semuanya ngomongin Musa, dan batunya berhenti di tengah pasar. Jadi ada pasar di tengah-tengah kota gitu, batunya di situ. Musa ngambil baju langsung pakai buru-buru, tapi ibu-ibu udah terlanjur ngelihat gitu ya. Ibu aduh, ibu-ibu lah ya. The power of mak-mak. Akhirnya terkenal lah Nabi Musa
badannya paling bagus di antara Bani Israel. Batunya dipukul sama Musa, terbelah. Musa itu kan juara ultimate fight ya. Emang petarung sejati lah ya. Emang Musa terkenal. Jangankan manusia, malaikat aja kan ditinju sama Musa, buta kan matanya, saking kuatnya Musa. Kakaknya aja Harun, pas Musa lagi marah ditarik jenggotnya, dilempar sama Musa kayak gini. Jadi kayak di film-film kartun gitu, Krishna atau apalah gitu ya. Orang digituin doang. Sampai Harun mengatakan, ya ibni akhi gitu, ya ibna ummi, wahai saudaraku, la ta'khudz bilihyati. Jangan kau tarik janggutku, takut copot gitu, saking kuatnya Musa. Jangankan udah dewasa, waktu Musa masih bayi aja, narik janggut Firaun kan sampai copot kan. Kan raja-raja Mesir dulu kan janggutnya dibentuk segi empat terus panjang gitu kan ya. Kayak di cerita-cerita di gambar-gambar. Itu Musa masih bayi digendong sama Firaun. Karena Musa gak rela digendong sama musuhnya. Musa yang tadi habis ketawa-ketawa sama istri Firaun tiba-tiba sekarang jadi cemberut. Bayi cemberut. Kebayang ekspresinya nih, bayi ekspresif banget. Langsung diambil janggut Firaun, ditarik sampai berdarah dagunya Firaun. Kekuatan Musa. Nah, ini terkenal nabi yang paling bagus dan paling ideal tubuhnya. Siapa lagi nabi yang nabi anak basket kalau bahasa kita, paling tinggi? Adam alaihissalam. Itu lebih keren daripada anak basket. Anak basket paling tinggi di NBA. Berapa? 2 meteran. Nabi Adam 80 hasta. Ini 1 hasta. Kurang lebih setengah meter, berarti 40 meter. Coba lihat ke atas 40 meter segimana. Itulah tingginya Adam, 40 meter. Karena kata Nabi, penduduk surga tingginya setinggi Adam, 80 hasta, 40 meter. Jadi kita nanti di surga tiba-tiba jadi gede loh. Ini saya kenapa ya? Kayak habis minum obat apa gitu, tiba-tiba membesar. Jadi bukan raksasa ya. Karena Adam itu ideal, kitanya yang hobbit. Jadi bukan raksasa Adam gitu. Kebayang gak kalau kita hidup di zaman Adam, terus sholat berjamaah bareng dengan generasinya Adam? Kan gak sengaja nih, apaan sih di bawah kaki kok keinjak. Ternyata kita gitu. Makanya dibedain kan zamannya antara umat Nabi Muhammad sama umat Nabi Adam. Itu tinggi banget, gagah banget. Terus Nabi dengan kelebihan yang Allah kasih juga suaranya. Siapa? Ayahnya Yusuf, Daud alaihissalam. Ayahnya Sulaiman, Daud alaihissalam. Daud itu Allah kasih mukjizat suara. Jadi bisa dibilang kalau zaman sekarang Daud itu vokalis. Itu legend banget. Siapa vokalis? Sebutlah kayak reggae gitu ya. Ada Bob Marley, jauh lah. Atau siapa misalnya vokalis pop, misalnya ada Michael Jackson, siapa kayak gitu-gitu. Jauh dibandingkan dengan suara Daud. Sehingga sekarang orang kalau suaranya bagus, Nabi Muhammad itu dulu pas ada sahabat namanya Abu Musa al-Ash'ari, anak muda. Walaupun istilahnya Abu itu dalam bahasa Arab bukan orang tua ya. Itu kayak panggilan apa? Panggilan gaulnya lah, panggilan bekennya lah, itu pakai istilah Abu. Jadi kalau misalnya dia punya anak namanya Muhammad, dipanggil Abu Muhammad. Kayak Ali, nama anak laki-lakinya Hasan, dipanggil Abul Hasan. Jadi panggilan beken itu Abu, bukan berarti dia udah tua. Nah, Abu Musa itu anak muda, keren banget, suaranya bagus. Suatu hari Abu Musa baca Al-Quran, Nabi lewat masjid ngedengar suara indah sekali. Akhirnya Nabi duduk di sebelah Abu Musa ngedengerin bacaan Abu Musa. Kata Abu Musa, ya Rasulullah, saya udahan ya. Kata Rasulullah, lanjutkan Abu Musa. Gak boleh, gak enak, saya masa bacain Quran di depan orang yang kepada dia Al-Quran diturunkan. Kan gak, kayak gak rasa salah tingkah banget ya, gak pede. Kata Nabi, saya suka mendengar dari orang lain. Jadi Nabi juga kadang-kadang suka ngedengerin bacaan orang lain. Dan orang yang Nabi suka dengar bacaannya Abu Musa. Berarti kan keren banget nih bacaannya. Akhirnya Abu Musa baca Quran. Lalu para sahabat di luar datang ke masjid bilang, ya Rasulullah, apakah malam ini malam Lailatul Qadar? Kata Rasulullah, bukan. Kenapa? Kami melihat bintang di langit itu makin lama makin banyak. Jadi kayak bintang tuh terus ada satu persatu muncul. Terus makin banyak sampai penuh langit dengan bintang-bintang. Terus kata Nabi, itu bukan cahaya bintang, itu cahaya malaikat
yang pengen mendengar bacaannya Abu Musa Asy'ari. Malaikat aja turun pengen dengerin vokalnya Abu Musa. Itu vokalnya keren banget. Dan dia tuh bener-bener akapela gitu ya. Jadi nggak pakai solo lagi, tunggal show ya. Akhirnya dia baca Quran. Setelah selesai Abu Musa baca, malaikat hilang satu persatu, naik lagi ke langit. Dan Nabi mengatakan, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Dawud. Wahai Abu Musa, Allah sudah memberikan kepada kamu seruling di antara seruling-seruling keluarga Dawud. Jadi suaranya seperti suara seruling. Sehingga kalau Nabi Daud berzikir, Nabi Daud bertilawah dengan kitab beliau, maka seluruh makhluk yang ada di sekitarnya itu akan ikut nonton konser single show Nabi Daud alaihissalam. Itu lebih ramai daripada Tomorrowland loh. Itu ramai banget. Jadi orang tuh kalau Tomorrowland kan datang dari beberapa negara, terus kayak charter pesawat gitu kan ya. Sampai di pesawatnya ditulis Tomorrowland Brazil gitu kan. Tomorrowland apa gitu. Ini Tomorrowland dari mana-mana datang pengen nonton single show-nya Nabi Daud alaihissalam. Dan benar-benar suaranya aja udah lebih keren daripada orang nge-DJ. Udah keren banget lah suaranya. Sehingga burung, angin, air, ikan, semuanya berhenti pengen dengar suara Daud alaihissalam. Sehingga Allah menyebutnya ketika Daud berzikir bersama semesta. Berzikir bersama semesta. Kok bisa berzikir bersama semesta? Karena kalau Daud udah bicara aja nih, gak usah Daud bernyanyi ya, bicara aja itu suaranya tuh udah keren banget. Jadi kalau Daud bikin 1 minute booster itu nggak pakai back sound. Kalau saya kan 1 minute booster pakai back sound ya. Kenapa? Untuk menutupi suara yang masih standar lah ya. Dan kesalahpahaman orang terhadap suara saya. Ini ustazah mana nih kok keren gitu. Pas ngelihat linknya, hah ustazah kok berewokan ya. Jadi ustazah tapi senang main permainan anak-anak street C. Nah kalau saya karena pengen menutupi kekurangan dari suara, pakailah back sound. Kalau Nabi Daud nggak usah pakai back sound. Suara beliau 1 minute booster pasti likersnya itu bisa miliaran. Banyak banget orang yang senang dengan boosternya Daud. Udah orangnya bijak, lembut, suaranya luar biasa, petarung. Well dengan legendnya petarung dari barat namanya Goliat. Kenapa disebut Goliat? Karena badannya gede. Dia sama Daud gak seimbang banget nih. Kayak antara kelas berat dengan kelas bulu terbang. Jauh beda. Tapi sekali ketapel sama Daud, kena di jidatnya, di keningnya Goliat, langsung mati di tempat. Ini Daud ideal banget lah. Kelebihannya suara.